Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Hai, perkenalkan saya Dwi Rahayu, NPM 2213022071. Hai, perkenalkan saya Rabiatul Adawiyah, NPM 2213022073. Hai, perkenalkan saya Selva Litasari, NPM 2213022077. Hai, perkenalkan saya Rizka Diah Nuarianti, NPM 2213022078. Hai, perkenalkan saya Azazila, NPM 2213022082. Indi, ayo main kelereng. Sebentar, Cah. Aku ambil kelereng dulu. Baiklah, jangan lama-lama ya. Ayo, Cah, kita main di atas teras saja. Oke, Indi. Di sini terlalu mudah mainnya. Kamu akan menang terus. Ayo kita main di bawah biar lebih fun dan menantang. Ayo bawa semua kelerengmu. Cah, kenapa susah sekali main di sini? Kelerengnya susah bergerak dan sering meleset. Makanya kamu harus ahli jika ingin memenangkannya. Iya, kerikil kecil itu mengganggu jalannya, jadi dia tidak bisa lurus bergerak mengenai kelereng lainnya. Benar, kamu jadi harus lebih pintar lagi. Oke, siap. Tahukah teman-teman apa yang menyebabkan Indi kalah bermain kelereng di atas tanah? Jadi, permukaan tanah yang tidak rata mengakibatkan gesekan dengan kerikil mengubah arah dan kecepatan kelereng. Apakah teman-teman tahu apa itu gaya gesek? Ya, gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan oleh permukaan benda yang saling bergesekan. Gaya gesek arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda, sehingga dapat memperlambat gerak benda. Gaya gesek dipengaruhi oleh tekstur permukaan suatu benda. Jadi, semakin licin permukaan benda, maka semakin kecil gaya geseknya, sehingga mudah bergerak. Namun, semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar gaya geseknya, sehingga benda tersebut sulit untuk bergerak. Nah, itu sebabnya gerakan kelereng Indi saat bermain di tanah lebih lambat dan tidak terarah karena pengaruh tekstur permukaan tanah yang lebih kasar daripada lantai teras rumahnya. Gaya gesek di tanah lebih besar dibanding gaya gesek di lantai teras rumah, sehingga kelereng akan bergerak lebih cepat di lantai teras rumah karena gaya geseknya kecil. Jadi, sudah tahu kan teman-teman bahwa gerakan kelereng dipengaruhi oleh gaya gesek? Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai materi gaya gesek, simaklah video pembelajaran berikut. Contoh gaya gesek statis seperti mendorong kursi. Gaya gesek terjadi ketika dua benda saling bersentuhan. Nah, gaya gesek adalah gaya yang berlawan arah dari satu benda ke benda lainnya yang dipengaruhi oleh permukaan benda. Jadi, semakin licin permukaan benda, maka semakin kecil gaya geseknya, sehingga mudah bergerak. Namun, semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar gaya geseknya, sehingga benda tersebut sulit untuk bergerak.
Gaya gesek statis terjadi pada suatu benda meluncur ke bawah pada bidang miring seperti gambar di samping. Gaya gesek kinetik atau dinamis terjadi ketika dua benda bergerak relatif satu sama lain dan saling bergesekan seperti gambar di samping. Jadi teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek. Gaya gesek yang dialami oleh benda tergantung pada tingkat kekasaran permukaan benda. Semakin kasar suatu permukaan, maka gaya gesek yang dialami benda akan semakin besar. Besaran yang menyatakan tingkat kekasaran suatu permukaan dinamakan koefisien gesekan. Gaya gesek yang dialami benda akan semakin besar ketika massa benda diperbesar. Hal ini disebabkan benda menjadi semakin berat sehingga gaya tekanan yang diberikan permukaan pada benda semakin besar. Gaya tekanan ini dinamakan gaya normal. Gaya normal selalu tegak lurus dengan permukaan benda. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek antara lain tingkat kekasaran permukaan dan besarnya gaya tekanan permukaan yang ada di alami benda atau gaya normal. Nah, teman-teman, di sini ada contoh aplikasi yang memperhitungkan gaya gesek benda dalam kehidupan sehari-hari loh. Berbagai macam ban dibuat beralur agar gaya gesek yang dialami ban semakin besar. Gaya gesek inilah yang menggerakkan ban sehingga dapat berputar dan melaju di permukaan jalan. Apabila permukaan ban menjadi aus, ban akan selip ketika melaju di jalan yang licin. Kondisi ban yang aus sangat membahayakan pengemudi karena laju kendaraan jadi tidak terkendali. Jadi, rumus gaya gesek statis yaitu Fs sama dengan mu S dikali N, di mana Fs yaitu gaya gesek statis dan mu S koefisien gaya gesek statis dan N-nya yaitu gaya normal. Ingat, persamaan ini berlaku untuk benda diam. Untuk gaya gesek kinetik sendiri dapat dirumuskan yaitu Fk sama dengan mu K dikali N, di mana Fk gaya gesek kinetik, mu K koefisien gesek kinetik, dan N gaya normal. Koefisien gesekan statis selalu lebih besar dari koefisien kinetik, atau bisa dilambangkan mu S lebih besar dari mu K. Karena kalau kita mendorong suatu benda, awal mula lebih berat dibandingkan jika sudah berjalan.